Ih, kamu kok pakai baju kayak cowok gitu sih? Ganti-ganti, aku nggak suka. Aku tuh suka sama cewek yang bajunya feminim. Kamu harusnya peka dong. Ya ampun, baju kamu tuh norak banget. Malu aku bawa kamu jalan-jalan. Stop. Ih, kesel banget gak sih? Baru pacaran aja udah so ngatur-ngatur gaya kita berpakaian. Siapa nih yang pernah di komen negatif karena gaya berpakaian kita sama mas pacar? Udah itu pakai nyuruh-nyuruh pula kita harus pakai baju yang kayak gimana? Beliin juga enggak? Hahaha, sabar-sabar dulu nih girls. Hari ini aku Tiara bakal kasih tahu kamu nih kalau punya pacar suka ngatur gaya pakaian, kita itu harus gimana sih? Pengen marah tapi ntar berantem, ngikutin juga nggak suka, lalu harus gimana nih? Nah, apa pacar kamu itu nggak suka kalau kamu dandan atau bahkan kamu nggak dandan dan mencoba menjadi dirimu sendiri? Dan apakah kamu tidak suka itu juga berlaku pada cewek lainnya? Dalam artian nih, kalau misalnya cewek lain tampak cantik dan dandanannya, dia juga bahkan mengumpat dengan tidak suka. Kalau iya, mungkin emang pacarmu nggak suka itu sama cewek yang seperti itu. Tapi bukan berarti kamu harus menuruti dia juga ya. Kamu sebagai perempuan punya kuasa atas dirimu sendiri untuk berpenampilan bebas seperti apa yang kamu suka dan membuatmu percaya diri. Silahkan pakai apapun yang membuat kamu nyaman dan merasa dirimu lebih baik. Karena menurut aku, kamu paling paham mana yang baik untukmu. Definisi baik bagi kamu dan dia mungkin emang berbeda jauh. Makanya pas kamu ngerasa sekarang kamu baik-baik aja dan bikin kamu percaya diri, dia malah kebakaran jenggot gak suka sama kamu. Bahkan kadang entah sadar atau tidak, doi suka mengeluarkan kata-kata yang tidak menggunakan sampai mengumpat. Ingat, semua yang kamu terima dari perkataan negatifnya bukanlah suatu hal yang bisa dibenarkan. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekerasan verbal loh. Kekerasan verbal itu tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena dampaknya sebanding dengan kekerasan fisik. Kelihatannya emang sepele, tapi kata-kata jahatnya bisa bikin kamu sakit hati yang mungkin berujung pada mentalmu. Seperti kamu jadi gak percaya diri, insecure, atau jadi orang yang selalu butuh validasi mengenai style yang kamu gunakan. Bukan tidak mungkin kamu bisa menggunakan jati dirimu yang sebenarnya hanya karena kekerasan verbal darinya. Selain itu, beban mental yang berat akan membuatmu tidak nyaman. Jadi jangan pernah biarin dia terus penampilan yang kamu pakai. Terlebih kalau kamu sendiri merasa nyaman dan percaya diri atas apa yang kamu lakukan. Pacaran sama dia bukan berarti dia bebas mengatur dan memaksamu mengikuti kemauannya. Nah, untuk kode masalah ini sebenarnya bisa dikomunikasikan. Kalau emang dia nggak suka sama apa yang kamu kenakan, harusnya dia bisa ngomongin ini baik-baik sama kamu tanpa kekerasan atau sindiran verbal. Bicarakan dengan pasangan kamu tentang perasaanmu setelah menerima kata-kata negatifnya itu. Jelasin bahwa kamu mau dihormati dan diberikan ruang untuk mengambil keputusan tentang diri sendiri, termasuk dalam hal pakaian atau hal lainnya dalam hidup kamu. Komunikasi yang terbuka dan jujur itu penting banget untuk mengatasi masalah dalam hubungan. Kalau bisa dikompromikan sama-sama, itu merupakan suatu hal yang bagus. Selain hubungan, kau jadi lebih ke arah positif. Hatimu juga jadi senang karena tidak merasa terbebani dengan kekurangannya lagi. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya kamu mending pergi aja sebenarnya. Dia berusaha menggunakan kamu jadi orang lain dan itu bukanlah cinta. Emangnya kalian gak takut pas masih pacaran aja ngatur-ngaturnya udah seketat ini? Apalagi nanti kalau sudah nikah dan harus diatur-atur seumur hidup. Gak mau kan pastinya. Penting untuk tetap setia pada diri sendiri dan menjadi diri sendiri selagi kamu gak merugikan siapapun. Tentukan apa yang paling penting buat kamu dalam hidup dan apa yang kamu butuhkan dari sebuah hubungan. Jika kebutuhan dinilai dan nilai-nilai tersebut itu bertentangan dengan perilaku pasangan dan sampai merugikan dirimu sendiri atau pasanganmu, menurutku mending kamu pikirin buat putus aja, karena seumur hidup itu menurutku terlalu lama. Kan dari situ juga hubungan adalah kesepakatan antara dua kepala manusia. Perbedaan pendapat memanglah suatu hal yang normal, tapi kalau perbedaan pendapat itu dapat merugikan salah satu pihak, untuk hubungan kalian bisa berjalan sehat tanpa harus ada satu masalah yang besar, jangan lupa untuk tekan tombol-tombol like dan subscribe-nya. Bisa juga buat diskusi di kolom komentar ya. See you next video.